dengan adanya perubahan tren ini, apakah dari manajer investasi juga melakukan rebalancing Pak terkait dengan portofolio sektor-sektornya? Kalau dalam konteks reksadana fixed income, kami beli yang jangka panjang. Kemudian ketika yield kemarin sempat turun di bawah 6%, kami juga realize profit juga karena kapan lagi kan yield di bawah 6%. Secara historis pernah tapi jarang sekali. Nah, kalau untuk saham itu tergantung fund manajernya. Ada yang mungkin tetap di blue chip, ada yang mencoba mencari peruntungan di komoditas. Tapi kalau untuk masuk ke saham konglo, tempat saya itu ada 4-5 fund manager. Mungkin cuma 1-2 yang mau coba, 3-nya cenderung masih konservatif. Apakah ada perubahan rotasi sektor juga untuk reksadana saham, Pak? Nah, kalau di Indonesia ini terus terang sahamnya memang banyak, 900 gitu ya. Tapi sektornya, tapi saham-saham yang ibaratnya sizable untuk kita invest kurang banyak. Jadi kalaupun kita rotasi sektor tetap harus ada banknya. Nggak mungkin ada, bukan nggak mungkin ya, kecil kemungkinan ada reksadana yang nggak ada saham banknya sama sekali. Ya, jadi rotasi sektor itu cuma kayak bobot banknya ini mungkin tadinya 30% jadi 15. Tapi bukan berarti banknya nggak ada sama sekali gitu. Jadi kami sih kalau di tempat kami lebih ke valuasi. Oke, dari segi valuasinya ya Pak yang dipertimbangkan. Kalau terkait dengan pergerakan mata uang Garuda, ini kan bisa dikatakan cukup stabil tapi masih di kisaran 16.500, 16.600, bahkan sempat beberapa waktu lalu 16.700-an. Tapi apa sih Pak yang sebetulnya membuat rupiah kita ini cenderung masih berada di tren pelemahan dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat? Apakah ini juga mempengaruhi persepsi investor? Baik, jadi kalau dolar melemah menguat tuh simpelnya kalau banyak yang jual rupiah beli dolar, dolarnya menguat. Kalau misalnya dolarnya dijual beli rupiah, rupiah menguat. Nah, kalau di Indonesia aliran beli atau jual rupiah dolar itu satu dari ekspor impor. Nah, kalau dari ekspor kan pemerintah sudah bikin aturan tuh kalau kita ekspor mesti ditahan yang peraturan DHE betul harus 1 tahun segala macam. Jadi pemerintah udah berusaha di situ. Kemudian ada aliran dana asing yang keluar masuk daripada investasi pabrik segala macam. Itu yang investasi sektor real. Kemudian yang ketiga itu adalah aliran dana asing daripada investasi pasar modal. Jadi beli saham, beli obligasi dan segala macam. Nah, kalau pelemahan rupiah di tahun ini, kalau saya lihat kontribusinya itu lebih banyak daripada pasar modal, di mana asing net sell awal tahun 45T sampai sekarang. 1 bulan terakhir sudah plus, tapi awal tahun minus 45 triliun. Kemudian obligasi itu masih terjadi net sell yang besar. Nah, jadi kombinasi daripada net sell di saham dan di obligasi, walaupun ekspor importnya plus, walaupun investasinya plus, tapi karena pasar modalnya minus, itu menyebabkan pelemahan rupiah. Oke, jadi karena outflow ini makanya memicu rupiah tidak bergerak kemana-mana meskipun IHSG sudah mulai menanjak ya Pak ya? Kalau rupiahnya malah cenderung melemah gitu ya. Oke, bahkan masih dalam tren pelemahan. Tapi sebetulnya kan kalau dari kebijakan moneternya sendiri, Bank Indonesia sudah beberapa kali mangkas suku bunga acuan. Apakah memang saat ini Bank Sentral tampaknya lebih pro-growth dibandingkan dengan stabilisasi rupiah, Pak Rudi? Saya kira kalau bagi Bank Sentral, dimanapun, tidak mungkin cuma satu target. Ya, dia pasti pengennya rupiah stabil, tapi pada waktu yang sama juga pengen ekonomi tumbuh gitu kan. Nah, untuk supaya ekonomi tumbuh, dia turunkan suku bunga. Efek daripada penurunan suku bunga yang terlalu agresif itu adalah rupiah mengalami pelemahan. Nah, kita kan awal tahun 5,75, sekarang sudah 4,75, sudah turun 1%. Fed Fund Rate kalau nggak salah baru turun 0,5. Jadi kita turun lebih agresif. Tentu itu akan mengurangi daya tarik rupiah. Itu satu. Yang kedua, tadi saya katakan terjadi net sell asing kan di Sun kan, itu menyebabkan pelemahan rupiah. Nah, pemerintah Bank Sentral berusaha keras dengan menggunakan cadangan devisanya. Jadi cadangan devisa kita kalau saya perhatikan itu sudah dalam tren penurunan 4-5 bulan berturut-turut. Jadi dia tahu dengan menurunkan suku bunga secara agresif, rupiah melemah. Supaya tidak terlalu lemah, cadangan devisa dipakai untuk menahan itu. Nah, tapi biasanya kalau menggunakan itu,
tidak bisa menguatkan signifikan. Jadi cenderung menahan supaya lemahnya tidak terlalu lemah saja. Nah, kalau saya sih mungkin patokannya kan pemerintah target APBN 16.500. Iya. Jadi gimana caranya supaya stabil di sekitar 16.500. 16.500-an ya Pak, ini pun sudah dilakukan berbagai upaya. Apakah Anda perkirakan bahwa Bank Indonesia perlu untuk memberikan sejumlah sweetener lainnya Pak, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu? Kalau beberapa waktu lalu kan di awal-awal tahun ada SRBI, kemudian ada beberapa instrumen lain. Apakah harus ada intervensi lain yang dikeluarkan Bank Indonesia lebih lanjut? SRBI itu bagus ya. Cuma kalau nanti bunganya terlalu tinggi, dikhawatirkan orang ini banknya jadi malas gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya bunga SRBI-nya misalkan nih waktu zaman 1-2 tahun lalu itu di 7%, bank kan kasih deposito paling 3 atau 4. Jadi dia putarnya di SRBI. Itu jadi jadi dana deposito yang harusnya ke masyarakat itu nggak jalan. Okay. Dia belikan SRBI, jadi cuma duduk diam doang sudah untung 3%. Nah, memang itu efektif menahan pelemahan rupiah. Yeah. Tapi itu membuat intermediasi daripada bank itu kurang begitu berjalan. Jadi kalau misalkan pemerintah kan sudah turunkan bunga ORI, sudah turunkan suku bunga BI rate gitu. Kalau misalnya SRBI dikasih tinggi itu rasanya bertentangan gitu. Jadi menurut saya ya mungkin sambil lihat dari situasinya seperti apa, tapi gimana caranya mungkin stabil di 16.500.